45. Ludwig van Beethoven 1770 sampai 1827. Ludwig van Beethoven, sang komposer musik terbesar, dilahirkan pada 1770 di kota Bonn, Jerman. Sejak kecil dia sudah menunjukkan bakatnya, dan karya pertama yang dipublikasikannya pada 1783. Semasa muda, dia mengunjungi Wina, di mana dia diperkenalkan kepada Mozart. Namun perkenalan mereka terbilang singkat. Pada 1792, Beethoven kembali ke Wina untuk beberapa lama. Dia belajar di bawah bimbingan Haydn, yang di masa itu merupakan komposer terkemuka di Wina. Mozart meninggal pada tahun itu. Beethoven lalu tinggal di Wina, yang saat itu merupakan ibu kota musik dunia sepanjang sisa hidupnya. Kedahsyatan Beethoven sebagai seorang pianis mengesankan setiap orang. Dia sukses sebagai seorang penampil maupun sebagai guru. Dengan segera dia juga menjadi seorang penulis komposisi yang produktif. Karya-karyanya diterima dengan baik. Sejak pertengahan usia 20-an, dia mampu menjual karya-karyanya kepada para penerbit tanpa kesulitan. Ketika Beethoven menginjak usia akhir 20-an, tanda-tanda pertama ketuliannya pun muncul. Tidak heran, komposer muda ini sangat terganggu oleh perkembangan merugikan ini. Untuk beberapa lama, dia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri. Tahun-tahun dari 1802 sampai 1815 kadang dianggap sebagai masa pertengahan karir Beethoven. Selama interval ini, seiring memburuknya gangguan pendengarannya, dia mulai mengundurkan diri secara sosial. Berkurangnya kemampuannya mendengar membuat orang salah kira bahwa dirinya membenci pergaulan. Dia memiliki beberapa kedekatan romantik dengan gadis-gadis muda, namun tampaknya semua berakhir tanpa kebahagiaan. Dia tidak pernah menikah. Karya musik Beethoven tetap produktif, tapi seiring waktu, dia semakin tidak memperhatikan apa yang akan populer di kalangan penikmat musik di zamannya. Toh, dia terus mencapai kesuksesan. Di akhir usia 40-an, Beethoven menjadi sepenuhnya tuli. Sebagai akibatnya, dia tidak lagi melakukan pertunjukan publik dan semakin mundur dalam pergaulan. Karya-karyanya semakin jarang dan semakin sulit dipahami. Pada saat itu, dia mengarang musik khusus untuk dirinya sendiri dan untuk para pendengar ideal di masa datang. Konon dia pernah berkata kepada seorang kritikus, "Musik ini bukan untuk Anda, ini untuk zaman mendatang." Inilah salah satu ironi nasib paling kejam di masa komposer paling berbakat sepanjang zaman harus menderita ketulian. Kalau saja Beethoven dengan kekuatan tekad melebihi kemampuan manusia berhasil menjaga kualitas komposisinya meski menderita ketulian, maka itu akan menjadi sebuah pencapaian yang nyaris tak dapat dipercaya dan membangkitkan inspirasi. Tapi kebenaran jauh lebih aneh daripada fiksi. Faktanya, selama tahun-tahun itu dia menderita ketulian total. Beethoven melakukan lebih daripada sekedar menyamai kualitas semua karya sebelumnya. Karya-karya selama tahun-tahun terakhirnya
pada umumnya dianggap sebagai adikarya terbaiknya. Dia wafat di Wina pada 1827 di usia 57 tahun. Karya-karya besar Beethoven meliputi 9 simfoni, 32 sonata untuk piano, 5 konserto piano, 10 sonata untuk piano dan biola, serangkaian kuartet string yang mengagumkan, musik vokal, musik teater, dan banyak lagi. Tapi yang lebih penting daripada kuantitas karyanya adalah kualitasnya. Karya-karyanya merupakan kombinasi luar biasa dari kedalaman perasaan dan kesempurnaan desain. Beethoven menunjukkan bahwa musik instrumental tidak lagi bisa dianggap sebagai bentuk seni nomor 2. Komposisi-komposisinya mengangkat musik semacam itu ke tingkatan seni yang sangat tinggi. Beethoven merupakan seorang komposer yang amat orisinil. Banyak perubahan yang diperkenalkannya memiliki dampak yang bertahan lama. Dia memperluas ukuran orkestra. Dia memperpanjang durasi simfoni dan memperluas cakupannya. Dengan mendemonstrasikan kemungkinan luar biasa yang bisa dijangkau piano, dia membantu menjadikan sebagai sebuah alat musik terkemuka. Beethoven menandai peralihan dari gaya musik klasik ke romantik, dan karya-karyanya merupakan inspirasi bagi banyak karya lainnya yang bercirikan romantisme. Beethoven memiliki pengaruh sangat besar kepada banyak komposer sesudah dirinya, termasuk orang-orang yang memiliki gaya berbeda-beda, seperti Brahms, Wagner, Schubert, dan Tchaikovsky. Dia juga membuka jalan bagi Berlioz, Gustav Mahler, Richard Strauss, dan banyak lainnya. Tampaknya jelas bahwa Beethoven harus berperingkat lebih tinggi daripada musisi lain dalam daftar ini. Walau Johann Sebastian Bach nyaris sama terkenalnya, karya Beethoven didengar jauh lebih sering dan luas ketimbang karya-karya Bach. Di samping itu, inovasi-inovasi yang Beethoven lakukan lebih punya pengaruh mendasar pada perkembangan musik sesudah zamannya daripada yang dilakukan Bach. Secara umum, ide-ide politik dan etika dapat lebih mudah dan jelas dinyatakan dalam kata-kata daripada dalam alunan musik. Karena itu, sastra menjadi bidang seni yang lebih berpengaruh daripada musik. Untuk alasan inilah, Beethoven, walau dia merupakan seorang tokoh terkemuka dalam sejarah musik, ditempatkan agak di bawah Shakespeare. Dalam membandingkan Beethoven dengan Michelangelo, saya sangat terpengaruh oleh fakta bahwa kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk mendengarkan musik daripada melihat lukisan atau patung. Untuk alasan ini, saya pikir para komposer musik secara umum lebih berpengaruh daripada pelukis atau pematung yang pengaruhnya dalam bidang mereka sendiri dapat disejajarkan dengan para pemusik. Alhasil, tampaknya patut untuk menempatkan Beethoven di antara Shakespeare dan Michelangelo.